Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sri Leliani sebagai guru PAI di UPTD SDN 1 Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenag Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 321236001 dan NIM saya 2409109121693. Pada hari ini tanggal 13 Mei 2025 saya akan praktek mengajar di kelas 3 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa pada pagi hari ini, hari Kamis, Ibu masuk ke kelas ini yaitu pelajaran apa kalau bersama Ibu? PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setiap kali kita selesai mengaji surat-surat pendek, kita berdoa dulu. Berdoa seperti biasanya ya, doa setelah mengaji, kita bareng-bareng dulu ya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna min huma nasina wa alimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ya, seperti biasa setelah kita berdoa, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita nyanyikan yang secara bareng-bareng dulu ya.
Sebelum kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian terlebih dulu berdiri dulu. Boleh, ada yang mau jadi dirijen di depan boleh? Ada yang siap? Ania boleh? Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga batinnya, untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, cinta Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, kalian boleh duduk kembali. Ya, baik. Sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu mau absen kalian dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua sehat ya. Baik, di sini materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu termasuk rukun iman. Coba Ibu tanya rukun iman yang keberapa? Tiga. Coba jawab yang keempat mana? Ya mungkin lupa. Rukun iman yang ketiga. Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kemarin kita sempat belajar tentang sholat berjamaah. Ada yang masih ingat apa sih arti dari sholat berjamaah itu? Sholat yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dari ya, yang terdiri dari ya, hebat, luar biasa, bagus, tepuk tangan dong buat Hamda, luar biasa. Ibu di sini ya, kalian masih ingat semua? Terima kasih, alhamdulillah kalian mengingat semua pelajaran yang lalu. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita melanjutkan atau menyampaikan materi kali ini ya tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama yaitu tujuannya adalah menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nanti Ibu akan sampaikan atau Ibu akan tayangkan video di depan kalian yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian tujuan yang kedua ya, menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang menerimanya. Nanti akan Ibu sebutkan atau akan Ibu sampaikan di sini ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui dan siapa nabi, siapa yang menerima kitab tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi isi pokok dari setiap kitab-kitab secara sederhana. Jadi nanti kita akan membahas apa sih ya isi dari kitab-kitab Allah yang 4 tadi. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman hidup. Jadi ya, caranya bagaimana kita menghargai kitab-kitab Allah, isinya seperti apa, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Ya, yang terakhir yaitu
kitab kita agama Islam adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab-kitab penyempurna kitab sebelumnya. Baik, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, tujuan yang pertama yaitu kita menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ibu, silakan kalian perhatikan dan simak video yang akan Ibu tayangkan. Lah, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsir. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya itu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap cinta Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, akan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Selanjutnya, menjadi nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Selanjutnya adalah berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang satu dan menghargai sesama. Selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada kitab Allah? Nah, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menunjukkan kitab kepada umat manusia sebagai hukum. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, itulah tadi pemaparan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Baik, setelah kalian simak apa yang kalian dapat, ya seperti tadi Ibu mau tanya dulu, ya bukti kalian menyimak video yang tadi Ibu tayangkan. Baik, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, ya tadi Ibu perhatikan, alhamdulillah kalian luar biasa, semua menyimak video yang Ibu tayangkan. Nah, dari tayangan tadi apa yang dapat kalian ambil? Ya, nah. Untuk mengetahui kalian menyimak atau tidak, Ibu tanya dulu. Ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Ada apa? Tolong sebutkan apa saja yang tadi ditayangkan. Ya, kan. Secara berurutan, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Al-Quran. Nah, Ibu mau tanya, seperti video yang Ibu tayangkan tadi, kitab Taurat ya itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab apa tadi? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum itu ya Ibu juga memperhatikan kalian begitu menyimak, dan Ibu di sini ada pertanyaan yaitu melalui lembar kerja kalian ya. Dan lembar kerja di sini ada yang kerja secara berkelompok, ada yang kerja secara mandiri. Mandiri itu apa? Kerja sendiri-sendiri, mengisi sendiri, gitu ya. Baik, nanti kalian di sini ada nama, kalian tulis nama, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembaran kerja yang Ibu akan bagikan sekarang. Baik, Ibu bagikan sekarang ya. Sendiri ya, sendiri kerja sendiri. Iya, sama-sama. Ya, kalian siapkan pulpennya. Ambil pulpennya, Bihan. Hilmi. Jangan lupa di atasnya dikasih nama ya. Boleh. Kita terbang ya. Ambil. Sama aja. Sudah kebagian semua? Aduh, saya terangkan. Baik, sekarang silakan kalian boleh isi. Jangan lupa di atasnya sebelum mengisi ke soal, kalian terlebih dahulu isi nama dulu ya. Isi aja. Nama lengkap. Kenapa, Pak? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ada yang selesai?
Makan. Sudah yang selesai, Jaki ya? Ada satu lagi. Berapa? Masih banyak. Besok. Besok. Ya. Arjuna udah selesai? Atar udah selesai? Belum? Pasti udah. Ania udah? Amda udah? Mengerjakannya ini yang B. Oh yang B, C-nya. Berarti kalau salah tidak jadi dipilih, kamu boleh garis 2 di sini. Seret. Ini misalnya. Yang nggak pakai yang mana? Ini. Yang C. Kayak gini caranya. Seret. Nah, kalau nggak pakai. Jadi yang dipakai yang B. Arjuna sudah selesai? Alhamdulillah, kalian sudah selesai mengerjakan tugas kalian, tugas mandiri kalian. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Berarti kalau tugas kelompok, tadi secara sendiri-sendiri mengerjakannya, kalau kelompok berarti kerjasama. Ya, kerjasama itu kalian harus kompak. Jangan ada yang diem, ya semuanya kerjasama ya. Baik. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas kelompoknya, ya. Ini ya yang pertama Ibu jelaskan tentang ini dulu, ya. Nanti ini ada tulisan ya, kitab-kitab Allah sesuai materi yang kita bahas hari ini. Nanti kalian tulisan ini kalian kemudian Ibu contohkan satu aja dulu ya. Kalian tempelkan di styrofoam ini, ya. Posisinya di mana? Ini buku warnanya beda-beda. Warnanya beda, tetapi tulisannya sama. Kalian boleh gunting yang mana aja, yang atas atau yang bawah boleh. Kemudian kalian tempel di atas ini, ya. Jangan di tengah, jangan di pinggir, tapi di atas. Ya. Kemudian setelah menempelkan ini, ya, akan Ibu bagikan juga ini gambar kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah ada berapa tadi? Ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini ada gambar yang pertama, itu gambar kitab Zabur. Yang kedua, kitab Injil. Kemudian yang ketiga, kitab Taurat, Al-Quran. Nah, ini ya, gambar ini kalian gunting ya, digunting per kitab, kemudian kamu tempelkan di sini, kemudian kalian gunting juga nama-nama nabi yang menerima kitab tersebut. Ya, sesuai dengan gambar ini. Contoh, ya misalkan kalian tahu kitab Zabur diturunkan pada nabi siapa ya? Kamu cari di sini. Ya. Ibu yakin kalian sudah besar, sudah bisa baca Al-Quran semua. Kalian semua di rumah ngaji kan? Ngaji semua? Ngaji. Kalau kalian ngaji semua, berarti kalian insya Allah bisa baca tulisan di sini. Ya, ini ada nabi siapa? Ibu coba, Ibu tes dulu ya. Yang ini dibacanya apa? Isa. Nabi Isa. Yang ini? Nabi Isa. Kemudian yang berikutnya? Yang ini? Muhammad. Nah, ini nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah yang 4 tadi. Nah, kamu nanti sesuaikan kitab Zabur diterima oleh nabi siapa? Kitab Injil diterima oleh nabi siapa?
Kemudian kitab Taurat diterima oleh Nabi siapa? Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran diterima oleh Nabi siapa? Kemudian kamu tempel kitabnya dan Nabi yang menerimanya kamu tempel di bawah kitab tersebut. Paham? Nah, baik, kalau sudah paham, ya. Kalau cukup bisa misalnya Bu, saya mau pasangnya baris ke bawah aja deh kitabnya. Kitab yang 1, 2, 3, 4. Nah, di sampingnya kalian tempelkan nama Nabi yang menerimanya, boleh. Seperti itu. Ya, paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham semua, Ibu bagikan styrofoamnya ya. Baik. Ini kerja kelompok ya. 1A aja reksa. Kalian bawa lemnya hari ini? Nah, ini Ibu bagikan lembaran gambar kitabnya, kemudian nama-nama Nabi di belakang gambar kitabnya ya. Kalian boleh lepas staplesnya. Kemudian ada teman kalian yang membantu mengguntingnya. Sebentar, sebelum menempelkan gambar-gambar kitab tersebut, kalian gunting ini dulu ya. Kamu tempel di atasnya ya. Silakan kamu boleh gambarnya pilih yang warna hitam, hijau, boleh ya. Yang ini dulu, Hes. Baik anak-anak, kalian sudah selesai semua tugasnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semua, luar biasa. Baik, ya, karena Ibu tadi perhatikan sesuai dengan tugas kalian, yang selesai lebih dahulu, nanti yang lebih dulu mempresentasikan di depan. Apa sih presentasi? Menjelaskan kitab-kitab Allah yang kalian tempel di sini, kitab apa saja, kemudian kamu jelaskan siapa Nabi yang menerimanya. Silakan dari kelompok 1, semuanya maju ke depan. Teman-teman perhatikan ya, apakah hasil teman kalian dari kelompok 1 betul atau tidak yang disampaikan. Silakan siapa yang mau menjelaskan, jangan di depan sinar itu. Ya. Ya, silakan dijelaskan kitab-kitab Allah yang kalian tempel betul atau tidak secara berurutan atau tidak, silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan, siapa yang menjelaskan? Kitab-kitab Allah ada? Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat yang diwahyukan oleh Nabi Musa Kepada Nabi Musa. Terus? Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Betul nggak hasil kerja kelompok 1 teman-teman? Betul. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa, masya Allah. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Anak-anak Ibu yang hebat, yang luar biasa, kalian begitu semangat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu sampaikan, dan kalian juga kerjakan dengan luar biasa baik dan teliti. Ternyata kalian benar-benar bisa menyimak apa yang Ibu tayangkan di video tadi tentang pengertian atau kitab-kitab Allah yang kalian simak tadi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan ke berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dengan apa? Ya, senam pinguin. Nah, kalau dengan adanya senam pinguin ini, berarti kalian boleh semuanya berdiri. Berdiri semua ya. Kemudian kalian gerak semua. Biar kalian senam otak dulu. Ya, refresh. Kita mulai, siap?
Ya, kalau sudah siap semua, boleh di samping mejanya boleh. Kalau ada ruang boleh. Ya, silakan. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Lihat di situ. 5, 4, 3, 2. Iya. Boleh. Boleh. Ya. Muter lagi. Boleh. Ini ganti. Gini. Tarik lagi. Oh, dorong. Muter-muter. Ya, sudah tepuk tangan. Gimana? Senang? Alhamdulillah. Tepuk tangannya nggak ada, nggak seru ah. Ya, gimana? Sudah tenang? Sudah semangat lagi? Ibu tes dulu deh tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Iya, karena udah siang, ulangi lagi, ibu tes lagi semangatnya setelah senam tadi atau break ice tadi dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Siang, kurang kompak sekali lagi, tepuk semangat. Selamat siang. Iya, rasanya pagi. Luar biasa, berarti kalian tadi yang mengucapkan pagi, berarti kalian masih semangatnya semangat pagi, luar biasa. Baik, setelah tadi kita sudah ya mengerjakan tugas dengan baik ya. Alhamdulillah ibu ucapkan terima kasih. Ternyata kalian luar biasa, anak-anak ibu yang luar biasa, yang hebat, yang handal. Dan ibu ucapkan terima kasih buat kalian semua. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Baik, sebelum ibu akhiri ya. Nah, ibu pengen tahu nih ya, materi yang ibu sampaikan kali ini apa yang kalian dapat ya. Boleh ada yang menjawab, silakan. Hari ini pelajaran apa saja yang kalian dapat, yang ibu sampaikan? Kitab-kitab Allah. Terus ada lagi? Ice breaking. Terus ada lagi? Apa? Senam. Terus apa lagi materi yang kalian dapat tadi? Yang kalian pelajari tadi apa lagi? Mengerjakan soal sendiri-sendiri. Ada lagi? Mempresentasikan presentasi.
mempresentasikan hasil kerja kalian. Terus apa lagi yang kalian dapat? Mengetahui kitab-kitab suci Allah. Ada lagi? Yang sudah menjawab kalian luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Masya Allah, keren ya. Kalian keren luar biasa. Baik, Ibu sampaikan saja ya bahwa kali ini materi yang kalian dapat adalah yang tadi Ibu sampaikan ada 4 ya kitab-kitab Allah yang kita wajib ketahui. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kali ini materinya sudah Ibu sampaikan. Insya Allah materi berikutnya yaitu tentang kewajiban kita atau adab kita kepada sesama Muslim. Ya, baik. Sebelum kita pulang, ya, dan Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Walasri innal insana lafil usri illa lalli wa amilus saubis sobat. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Baik, materi sudah Ibu semua sampaikan. Sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian kedepannya lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, yang Ibu sampaikan buat manfaat buat Ibu, buat kalian semua juga. Baik, terima kasih. Demikian yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.